Selamat datang kepada Anda semua para pendengar Horror Story. Horror Story pada malam hari ini akan berkongsi kisah pengalaman yang telah Anda kongsikan ataupun dipetik dari laman sosial. Anda akan bersama sahabat saya dan ditemani oleh sahabat saya yang bernama Wilson, tuan punya channel. Baik, sebelum itu kita intro dulu. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed. Selamat malam kepada Anda semua para peminat Horror Story. Horror Story pada malam hari ini akan berkongsi kisah yang cukup menarik bagi saya, yaitu kisah yang pertama bertajuk Misteri Lagu Nina Bobo. Ya, Anda pasti tidak asing lagi dengan tajuk lagu Nina Bobo. Nina Bobo sangat populer kisah misteri di sebalik lagu Nina Bobo ini. Baiklah, tanpa berlengah marilah kita mendengarkan kisah misteri lagu Nina Bobo. Sekitar tahun 2004, datang keluarga kecil yang pindah di Pulau Jawa yang berasal dari Jakarta di sebuah rumah Jawa kuno yang kabarnya dulu pada zaman Belanda ada sebuah keluarga kecil yang tinggal di rumah Jawa tersebut dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nina. Baik. Karena demam tinggi dan tidak sempat menciptakan lagu serta menyanyikannya untuk Nina, akhirnya Nina meninggal dunia. Namun keluarga kecil dari Jakarta tidak begitu percaya kepada mitos tersebut. Ketika sudah sampai di rumah Jawa tersebut, Wina 6 tahun, anak dari Yoga dan Vina yang akan menepati rumah Jawa tersebut, mendengar suara nyanyian Nina Bobo yang dibawakan oleh seorang wanita di dalam kamar dengan merdunya. Wina lalu menceritakan kepada ibunya yang sedang beres-beres. "Mama, Wina dengar ibu-ibu lagi nyanyi Nina Bobo di kamar." "Apa Wina sayang? Jangan aneh-aneh leh. Mama gak suka." "Beneran Ma, Wina dengar." "Wina, Mama mohon, jangan ngada-ngada. Mama lagi sibuk beres-beres nih." "Ya sudah, kamu sama Papa aja sana. Pergi." Lalu Wina menghampiri papanya dengan wajah yang ketakutan. "Papa, Wina tadi dengar suara ibu-ibu nyanyi Nina Bobo di dalam kamar." Papa Wina menjawab dengan tertawa kecil, seakan meremehkan perkataan Wina tersebut. "Wina, di rumah ini tidak ada siapa-siapa kok, kecuali ada Papa, Mama, dan Wina.
Kalau Wina tidak percaya, ayo kita ke kamar yang katanya Wina ada hantunya. Lalu Wina diajak ayahnya ke kamar yang membuat Wina ketakutan. Pas sudah di depan pintu kamar, Wina mendengar teriak-teriakan kecil. Namun papanya tidak mendengarnya. Ketika Papa Wina akan membukanya, Wina berusaha untuk mencegah. Papa, jangan dibuka. Ketika papanya sudah membuka pintu itu dan melihat ke dalam, tidak ada apapun. Yang ada cuma ranjang, lemari, dan lukisan seorang anak kecil. Lalu Papa Wina menghampiri Wina dan mengajak ke dalam, serta memberitahu bahwa tidak ada apa-apa di kamar ini. Dan Wina pun ditawarin ayahnya untuk menempati kamar tersebut. Wina mau kan tidur di kamar ini? Bagus loh kamarnya. Wina nggak mau ayah. Di sini ada hantunya. Wina, Papa kan sudah bilang hantu itu tidak ada. Jadi Wina nggak boleh takut lagi. Papa ngerti kok. Wina belum terbiasa dengan rumah baru kita. Ya sudah, Wina ikut Papa ke taman ya. Jawab Wina dengan wajah yang masih ketakutan. Iya Papa. Saat akan meninggalkan kamar itu, terdengar lagi suara nyanyian Nina Bobo oleh wanita misterius itu. Wina bingung apa yang harus ia perbuat dan apa harus bercerita kepada siapa bahwa rumah yang ia tinggalin bersama papa dan mamanya itu berhantu. Handphone Mama Wina berbunyi, bertanda ada yang meneleponnya saat itu. Lalu Mama Wina segera mengangkatnya saat sedang membersihkan ruang tamu yang penuh debu. Halo, dengan siapa ya? Tante, ini Franz, kakaknya Kamaya. Oh Franz, bagaimana kabarmu nak dan keluarga di sana? Tidak baik Tante, ayah dan ibu sudah meninggal karena kecelakaan pesawat saat akan pergi ke Korea. Aduh, Tante turut berduka cita ya Franz. Iya Tante. Tante, Franz minta tolong untuk beberapa bulan ke depan. Boleh nggak Kamaya tinggal di rumah Tante? Soalnya Franz ada kerjaan di Korea karena klien ayah ada di sana. Oh, iya Franz, tentu saja Tante mau. Rumah Tante selalu terbuka buat kamu dan Kamaya. Ngomong-ngomong, alamat Tante ada di mana? Di Jogja, tepatnya di rumah Jawa. Kamu tahu kan? Oh iya Tante, makasih ya Tante. Sudah dulu ya Tante, terima kasih. Saat sudah selesai, terdengar ada yang jatuh di kamar yang membuat Wina takut, membuat kaget Mama Wina. Namun Mama Wina berpikir mungkin itu cuma tikus. Lalu Mama Wina menemui Papa Wina dan menceritakan kabar bahwa keponakannya yang bernama Kamaya akan tinggal
bersama mereka. Papa, Mama ada kabar buat Papa. Apa, Ma? Sepertinya penting sekali. Papa masih ingat nggak Kamaya, keponakan Mama yang ada di Batam? Oh, iya Mama. Papa ingat kok. Emangnya ada apa dengan Kamaya, Ma? Begini, Kamaya mau tinggal satu rumah sama kita. Karena si Franz mau ke Korea mengurusi kerjaan ayahnya. Nasib mereka sungguh malang, Pak. Harus ditinggal oleh ayah dan ibunya untuk selamanya. Papa Wina kaget saat mendengar kabar buruk itu. Ah, berarti di sini ada yang menjaga Wina dong, Ma? Iya, Papa. Wina senang kan? Tante Kamaya akan tinggal bersama kita. Wina hanya tersenyum. Karena waktu semakin sore, Wina dan kedua orang tuanya masuk ke rumah. Sebuah tempat tinggal yang mewah dan besar. Sehingga dua saudara yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan pesawat. Kamaya, Franz, serta para pembantunya berkumpul di ruang tamu. Karena Franz akan memberi tahu bahwa Kamaya akan tinggal bersama tantenya di Pulau Jawa. Selamat malam. Di sini saya akan memberikan informasi penting, yaitu Kamaya akan tinggal bersama Tante Wina yang saat ini beliau tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di rumah Jawa. Kamaya kaget saat mendengar keputusan yang diberikan kakak Franz untuknya. Karena sebenarnya Kamaya tidak ingin pindah, sebab masih ada para pembantunya yang masih bisa mengurusi segala keperluannya. Enggak, Kak Maya enggak mau. Kak Maya masih pengen tinggal di sini. Karena almarhum ayah dan ibu belum genap 10 hari, Kak. Kakak tahu, Kak Maya, ini yang terbaik untukmu. Karena kakak akan pergi ke Korea untuk menyelesaikan bisnis ayah di sana. Kakak mohon. Kamaya terdiam sejenak. Tanpa satu kata pun, salah satu pembantunya terlihat khawatir dengan Kamaya, seperti mau memberikan informasi penting. Beberapa menit kemudian, Kamaya memberikan keputusan pada kakaknya tersebut. Baik, Kak. Kamaya mau ikut Tante Wina di Jawa, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Kamaya? Kamaya ingin kakak jangan lama-lama di Korea. Iya, Kamaya. Ya sudah, kakak mau mengurusi paspor dan visa untuk berangkat minggu depan. Dan besok kamu akan kakak hantar ke tempat Tante Wina di Jawa. Di sana kamu bisa jaga Wina. Iya, Kak. Lalu Franz meninggalkan Kamaya. Begitu terpukulnya Kamaya kehilangan kedua orang tuanya yang ia sayangi. Kamaya yang dulu ceria, kini menjadi pemurung. Hari-hari ini pembantunya melihat Kamaya sering melihat keluar jendela sambil melamun. Pembantunya tersebut mendekati dan memberi tahu tentang rumah Jawa yang ia dengar tadi. Non Kamaya, maaf Bibi mengganggu. Bibi mau bercerita tentang rumah Jawa yang diceritakan oleh Den Franz tadi, supaya Non Kamaya bisa jaga diri di sana. Kamaya lalu menoleh ke arah pembantunya dengan mata penuh misteri yang membuat pembantunya gugup. Maksud Bibi apa? Bibi asli orang Jawa, Non.
Dulu waktu Bibi kecil di Jawa dekat tempat Tante Non Kamaya tinggal. Jadi Bibi sedikit tahu tentang rumah Jawa itu. Apa? Di tempat Tante Vina ada penunggunya? Ya begitulah Non. Tapi sudah melegenda, sudah menjadi legenda dinyanyi. Sudah menjadi legenda Non. Jadi kalau Don dengar lagu Nina Bobo yang dinyanyikan oleh seorang wanita dan suara anak nangis, jangan digubris Non. Satu lagi Non, konon zaman Belanda dulu ada seorang keluarga yang mempunyai anak yang meninggal karena demam tinggi, dan anak itu tidak sempat dinyanyikan lagu. Jadi penasaran sampai sekarang. Lalu pembantu tersebut meninggalkan Kamaya dengan penuh rasa ketakutan. Pagi itu Kamaya sedang beres-beres barang yang ia akan bawa ke Pulau Jawa, ke rumah Jawa. Kamaya melihat foto ayah dan ibunya yang masih teringat saat orang tuanya masih hidup. Setiap pagi selalu sarapan bersama-sama. Namun kenangan hanya tinggal kenangan yang tidak akan pernah terulang kembali. Kamaya, ayo kita berangkat, ntar ketinggalan pesawat, kata Franz. Iya Kak. Saat akan menaiki mobil, Kamaya berpamitan dengan pembantunya yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Mbok, Pak De, Kamaya pamit ya. Iya Non, ingat ya, hati-hati di sana. Lalu Kamaya senyum dan lekas masuk mobil. Ketika mobil jalan serta menjauh dari rumahnya, terlihat mendiang almarhum ayah dan ibunya terlihat sedang melambaikan tangan seolah mereka masih ada. Namun Kamaya hanya berpikir ini hanya halusinasi belaka karena rasa kangennya yang amat mendalam terhadap ayah dan ibunya. Ketika sampai di bandara, Kamaya dan Franz lekas masuk ke pesawat karena jadwal pemberangkatan Batam ke Jawa akan segera lepas landas. 3 jam sudah berlalu. Kamaya dan Franz sudah sampai di Pulau Jawa dan meninggalkan Batam, tempat kelahiran mereka berdua. Lalu Franz ditelepon oleh Om Yoga karena mereka akan dijemput. Franz, ini Om Yoga. Kamu di mana sekarang? Iya Om, saya dan Kamaya sudah sampai di bandara kok. Om di mana? Kamu dan Kamaya langsung aja menuju ke pintu masuk bandara. Iya Om. Lalu mereka menuju ke tempat Om Yoga yang telah menunggu. Sesampainya di depan pintu masuk bandara, dia langsung masuk ke mobil dan berangkat ke rumah omnya. Mereka juga sambil bercerita bahwa hidup di Jawa sungguh enak, bisa menikmati pemandangan yang indah dan masih asri. Saat itu Franz dan Om Yoga sedang asik-asiknya ngobrol. Kamaya hanya terdiam memikirkan perkataan pembantunya bahwa rumah Jawa itu ada penghuni makhluk halus.
Sesampainya mereka di rumah Om Yoga, Franz dan Kamaya disambut oleh Wina dan Sukaria. "Tante Kamaya, apa kabar?" "Baik, Wina. Wina sendiri di rumah. Baru suka nggak?" Lalu Wina membisikkan kata-kata yang membuat Kamaya kaget. "Wina takut, Tante. Di rumah Wina ada suara-suara aneh." Kamaya tegang saat mendengar cerita dari Wina. Konon anak seumuran Wina masih bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dan itu adalah kenyataan. Lalu Mama Wina mengajak Franz dan Kamaya untuk masuk rumah. Namun Wina saat itu memegang tangan Kamaya seerat mungkin dan mengatakan, "Aku takut, Tante." Baiklah, kisah ini akan bersambung ke part yang kedua. So, bagi Anda peminat horror story, jangan lupa untuk tekan like, share, komen, dan subscribe ke channel ini. Dan tekan lonceng di bawah agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kisah pada malam hari ini tentang istri Laguna Bobo akan bersambung ke part yang kedua pada malam esok. Sekian. Terima kasih.